Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agus Mariani dari kelas 10D. Di sini saya akan membahas proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia, meninggalkan jejak yang terlihat dalam seni, arsitektur, dan tradisi masyarakat. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara budaya India dan budaya lokal di Indonesia. Awal mula perdagangan dan interaksi budaya perdagangan maritim yang berkembang pesat antara India dan wilayah Nusantara pada abad ke-5 Masehi menjadi faktor utama dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan utama memungkinkan interaksi intensif dengan perdagangan dan pelaut India, membawa pengaruh budaya yang signifikan. Selanjutnya ada teori masuknya Hindu-Buddha, teori Vaishya. Teori ini meningkatkan peran pedagang India atau Vaishya dalam menyebarkan pengaruh budaya. Mereka berinteraksi dengan penduduk lokal melalui perdagangan dan mungkin menetap di Indonesia, membawa serta kepercayaan dan tradisi mereka. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia telah melakukan perjalanan ke India atau perdagangan atau pendidikan, kembali ke tanah air dengan membawa agama dan kebudayaannya. Selanjutnya ada teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa para Brahmana atau pendeta India berperan penting dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti-bukti seperti prasasti berbahasa Sanskerta mendukung teori ini. Yang kedua, ada teori kesatria. Teori ini berpendapat bahwa para kesatria atau pejuang India yang mungkin mencari wilayah baru untuk membangun kerajaan, membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang selanjutnya ada proses alkulturas dan Hinduisasi. Yang pertama ada sinkretisme. Deitas Hindu-Buddha sering dipadukan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah ada di Indonesia, menciptakan bentuk-bentuk kepercayaan sinkretis. Misalnya pemujaan nenek moyang yang umum di banyak budaya lokal diintegrasikan dengan konsep karma dan reinkarnasi dalam Hindu-Buddha. Yang kedua ada struktur sosial. Sistem kasta dalam Hindu dengan pembagian Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra memengaruhi struktur sosial di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, sistem kasta ini sering diadaptasi dengan konteks lokal dan tidak selalu diterapkan dengan secara ketat. Yang keempat ada seni dan arsitektur. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat jelas dalam seni dan arsitektur Indonesia. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan merupakan contoh nyata penghubung gaya arsitektur Indonesia dengan tradisi seni lokal. Yang keempat ada sastra dan bahasa. Bahasa Sanskerta, bahasa kitab suci Hindu, mempengaruhi sastra dan bahasa Indonesia. Banyak kata dan konsep Sanskerta diadopsi ke dalam bahasa lokal, memperkaya khazanah bahasa di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha dan pengaruhnya. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia seperti Srivijaya dan Majapahit menandai periode penting dalam penyebaran agama Hindu dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini menjadikan Hindu-Buddha sebagai agama resmi, mendukung perkembangan seni, arsitektur, dan sastra. Konstruksi candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan berfungsi sebagai pusat keagamaan dan simbol kekuasaan kerajaan. Patronase kerajaan ini memainkan peran penting dalam memajukan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan dan kemunduran. Meskipun Hindu-Buddha mencapai puncak pengaruhnya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, pengaruhnya mulai menurun seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut. Faktor-faktor seperti konflik interval, invasi asing, dan munculnya Islam di Indonesia pada abad ke-13 menyebabkan perubahan besar dalam lanskap keagamaan. Warisan yang bertahan. Meskipun Hindu-Buddha tidak lagi menjadi agama dominan di Indonesia, pengaruhnya tetap terasa hingga saat ini. Candi-candi kuno dan prasasti menjadi bukti sejarah dan budaya yang kaya. Banyak tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia seperti festival, ritual, dan seni masih mengandung unsur-unsur Hindu-Buddha. Proses akulturasi yang terjadi selama berabad-abad telah membentuk identitas budaya Indonesia. Perpaduan unsur budaya India dengan tradisi lokal telah menciptakan keragaman budaya yang unik dan kaya di Indonesia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau misalnya cara bicara saya tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.